Saya adalah tipe orang yang sebenarnya tidak pernah memperlihatkan di saat saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena buat saya hubungan saya dengan Gusti Allah itu hanya saya dan Allah yang tahu. Tetapi setelah saya melihat saya punya follower yang banyak, kok followerku itu lebih seneng kalau melihat postingan-postingan yang isinya itu menyudutkan saya. Jadi kurang lebih setahun ini akhirnya saya memutuskan untuk tidak diam, supaya orang-orang tahu apa yang selama ini saya lakukan. Tadinya niatnya ya wes aku meneng wae. Nanti kalau di saat aku nggak ada biar orang-orang pada cerita. Tapi kalau saya selalu berada di posisi itu sebagai manusia biasa, saya juga ingin untuk bisa membela diri saya. Ternyata menjalani kehidupan itu, punya uang banyak, punya harta banyak itu tidak seindah di saat kita punya bahagia. Karena kalau kita punya rasa bahagia, jiwa kita itu tenang. Saya lebih suka jadi orang tenang daripada menjadi orang yang kaya. Sehingga kita melihat orang lain itu dari segala sisi positifnya. Jangan dilihat dari sisi negatifnya. Kesalahan kita itu satu, Bapak Ibu, selalu melihat orang lain itu kekurangannya bukan kelebihannya. Dari semua yang dilakukan oleh Ivan Gunawan umpamanya, artis yang terkenal baik hati, suka sedekah, suka berbagi. Tapi kadang-kadang yang dilihat dari seorang Igun apa? Kekurangannya. Jane iki Igun ki lanang tenan apa ora to? Pertanyaan saya begini, apa hak Anda untuk ngurusi karakternya Ivan Gunawan? Lah semua kebaikan. Kenapa? Sekarang kalau orang posting kebaikan, dikritik. Ivan Gunawan bangun masjid diposting pamer. Sedekah kok diposting pasti nggak ikhlas. Coba Anda bayangkan. Orang posting maksiat saja bangga dengan kemaksiatannya. Orang posting perbuatan dosa bangga dengan dosanya. Kalau orang baik nggak mau posting kebaikan, jangan salahkan kalau di TikTok, di medsos yang viral itu semuanya konten maksiat. Kenapa? Karena orang baik nggak pernah mau posting kebaikannya. Cuma memang saya bersaksi ya. Saya bersaksi kalau Emak Igun ini memang benar-benar orang yang super random, beneran. Orang yang super random. Saya itu orang yang dugal, memang super dugal. Dugal itu mokong banget. Dan alhamdulillah di tahun saat ini saya itu mulai lahir sampai tahun kemarin itu nggak pernah melakukan puasa dan segala macam. Tapi ketika Mak Igun potong, tak lakuin potong. Kemarin jadi kamu potong rambut tuh karena potong, iya, potong. Terus gini, kamu hari ini puasa apa enggak? Alhamdulillah Mak, aku puasa. Bener puasa, bener. Ya wis, kamu cek WA-mu, tak lihat tiba-tiba ditransfer uang 100 juta dan itu cuma disuruh untuk karena kamu puasa, kamu berbuka siapin 4.000 porsi dadar beredar untuk kamu bagiin ke orang-orang. Itu Mak Igun. Terus aku sampai kaget, loh Mak, sama ini ngapain kok beli makanan sebanyak ini? Ini 100 juta loh, nggak akan mati. Kamu amal 100 juta nggak akan mati ngasih makan orang. Itu aku sih kayak, oh gitu ya. Kemarin sebulan 30 hari kamu puasa berapa hari? Saya sehari itu toh. Oh enggak toh Mak. Ora toh. Kenapa kamu ngefans sama Kak Igun? Karena beliau pernah ditantang sama Deddy Corbuzier untuk diet itu kan, tapi dia tidak menggunakan uangnya untuk Pribadi. Nggih. Tapi untuk sedekah atau pembangunan masjid. tepuk tangan untuk Kak Igun. Saya itu gurunya Deddy Corbuzier. Sing Islam ke Deddy Corbuzier. Ora tahu diwenehi duit gitu loh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadi nilladhi tanhalu. Saya memahami dan sangat menyadari bahwa orang yang paling banyak salahnya adalah orang yang paling banyak ngomongnya. Dan survei membuktikan kalau saya ketemu Bapak Ibu, kira-kira yang paling banyak ngomongnya jamaah apa Gus Miftah? Berarti yang paling banyak dosanya jamaah apa Gus Miftah? Jamaah apa Abah? Terima kasih. Orang kayak saya ini banyak dosanya karena banyak ngomongnya. Jamaah itu banyak dosanya karena sering ngerasani dan batin. Sehingga malam hari ini saya sampaikan, ingat memaafkan itu tidak bisa menghapus masa lalu, tapi pasti memperindah masa depan. Betul? Makanya kenapa ciri orang bertakwa itu salah satunya adalah wal afina anin nas, orang yang mampu memberikan maaf kepada orang lain. Ibu bapak ngapunten, contoh yang diajarkan Kanjeng Nabi itu saling menyalahkan apa saling minta maaf? Saling minta maaf apa saling menyalahkan? Saling minta maaf. Rebutan salah apa rebutan benar? Rebutan salah apa rebutan benar? Rebutan salah. Contoh, Nabi pulang dari masjid kemalaman, pulang ke rumah, ketok pintu, Siti Aisyah istrinya ternyata sudah tertidur. Pintu diketuk, Assalamualaikum sampai 3 kali, ternyata istrinya tidak mendengar. Apakah Nabi marah? Tidak. Ini Nabi manusia paling mulia, manusia paling suci, dia maksum. Maksum itu apa? Terjaga dari perbuatan dosa. Maksum itu pasti masuk surga, nggak mungkin masuk neraka. Manusia mulia, khalifah, presiden. Ketok pintu, istrinya nggak bangun, apakah beliau marah? Tidak. Beliau memutuskan untuk tidur di depan rumah. Beliau akhirnya memutuskan tidur di depan rumah. Coba kalau suami sekarang pulang ke rumah, ketok pintu, istri nggak membukain pintu, kira-kira tidur depan rumah apa marah? Bojomu ikhlas apa marah? Marah. Ketuk pintu kok nggak denger, kira-kira yang keluar itu kata maaf apa umpatan? Bajingan. Bajingan. Bu, seneng suami pemaaf apa pemarah? Bapak-bapak tak kasih tahu rahasianya. Anda punya istri galak, mohon maaf, Anda punya istri manut, punya istri taat, punya istri
yang manut sama suami, Anda berpotensi menjadi raja. Tapi kalau Anda punya istri yang suka marah-marah dan galak, Anda berpotensi menjadi wali. Kalau istrimu kadang-kadang manut, kadang-kadang marah, insya Allah berpotensi menjadi raja wali. Makanya kalau bunda ini nggak pernah marah, malah saya bingung. Jangan-jangan saya hanya menjadi raja. Tapi kalau kadang-kadang bunda marah, kadang-kadang manut, saya seneng, berarti saya menjadi raja wali. Kalau King Abdi ini insya Allah raja singa. Raja masak. Kue yang ngerti toh. Iki melu Master Chef menang apa kalah? Kata Igun, untung yang digarapi King Abdi bukan saya. Santai saja, tunggu gilirannya. Nah, ibu bapak, begitu pagi hari Siti Aisyah bangun, buka pintu, kaget. Kenapa ada manusia mulia yang tertidur di depan rumah? Apa yang dilakukan Siti Aisyah? Beliau menangis. Pegang kakinya Nabi sambil minta maaf. Ternyata membangunkan suami itu ada caranya, Bu. Caranya bagaimana? Kalau suaminya subuh belum bangun, pegang jempolnya, dilus-lus. Mas, tangi mas. Pegang jempol kaki, belum bangun, pegang lebih atasnya, kakinya. Mas, bangun. Pegang kaki bawah, belum bangun, pegang dengkulnya. Pegang dengkul belum bangun, pegang atasnya, pahanya. Mas, bangun. Dipegang pahanya belum bangun, pegang lagi atasnya. Utakmu ki mikir apa? Pegang perutnya. Malah ibu-ibu bengok-bengok, buka, buka. Kamu kenapa penasaran sama King Abdi? Akhirnya Siti Aisyah melihat Kanjeng Nabi bangun, apa yang dia sampaikan? Dia apa? Aisyah, ini bukan salahmu tapi salahku. Kenapa? Karena saya pulang dari masjid sudah terlanjur malam, terlalu malam. Padahal pulang dari mana, Bu? Masjid. Kadang-kadang suami kita itu pulang kemalaman marah-marah, padahal pulang dari tempat karaoke. Cie. Kek loh. Maka malam hari ini saya minta maaf karena saya meyakini, memahami, menyadari bahwa dari sekian banyak orang yang paling banyak salahnya adalah saya. Tolong saya dimaafkan. Kalau ada janji saya yang belum terbayar, tolong diingatkan. Kayak ini umpamanya yang kemarin dapat hadiah umroh, ini baru bisa diberangkatkan besok setelah musim haji. Jadi sebelum ulang tahun berikutnya. Dan tadi Kak Igun menyampaikan ke Abah, insya Allah besok ulang tahun Kak Igun mau datang lagi. Kok kamu seneng banget sama Ivan Gunawan? Saya mau tanya, kalau alasannya bagus tak kasih uang. Siapa yang seneng sama Kak Igun ngacung? Alasannya apa? Enggak, saya mau nunjuk salah satu, kalau alasannya bagus tak kasih uang. Semuanya yang seneng sama Kak Igun angkat tangan. Yang wajahnya paling kasihan siapa ini? Siapa yang senang sama Kak Igun? Itu yang santri jilbab hitam. Nah, jilbab hitam. Dikasih mic, dikasih mic. Dikasih mic, Le. Ya, menurut saya Nama kamu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Alifatun Nikmah, Bah. Santri sini kamu? Nggih. Kamu dari mana? Saking Padang, Sumatera Barat. Dari Padang? Nggih. Sumatera Barat? Nggih, Bah. Kamu harus belajar sabar dari pelayan rumah makan Padang. Mereka sangat sabar, buktinya apa? Kak Igun masuk rumah makan Padang, dia tanya, Mbak punya otak? Sebentar ya Mas. Ya. Gak marah dia pada ditanya punya otak apa enggak. Baik hati dan gemoy. Kenapa kamu suka sama Kak Igun? Alasannya apa?
memotivasi, ya baik hati, saling membantu, dan menurut saya gemoy. Bantuan apa atau sumbangan apa yang kamu lihat dari Kak Igun? Contohnya umpamanya. Membangun masjid Di mana? di pelosok-pelosok, Gus. Pelosok. Pelosok mana? Daerah pelosok Uganda. Kemarin yang terakhir Kak Igun bangun masjid di mana? Daerah Yang di Uganda. luar negeri di mana? Uganda. Oh di Bang. Uganda. Tepuk tangan untuk Kak Igun. Karena santri putri yang ngasih uang bunda. Dikasih 300.000. Dikasih bunda jukut dompetnya abah ya padha. Sekarang yang kecil, yang sekarang yang emak-emak. Sing mbok-mbok mana sing mbok-mbok? Iki BGM iki ini dari apa? Sedulur Gus Miftah SGM. Kenapa kamu suka dengan Kak Igun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu dari kelompok apa? Kamu dari kelompok apa? Apa, Bah? Kelompokmu namanya apa? Sedulur Gus Miftah. SGM, Sedulur Gus Miftah. Kenapa suka sama Kak Igun? Kreatif. Wow, kamu tahu kreatif itu bahasa apa? Kreatif. Iya, siapa tahu dapat jilbab. Ya. Modus matane. Kak Igun, jilbab yang paling murah di tempat Kak Igun berapa? 120.000. Yaudah kamu beli, tak kasih uang beli 2 jilbab dari Kak Igun. 300. Terima kasih, Bah. Apa? Ya udah enggak. Ya, gitu gue jilbab menikah Igun ya. Moh salaman barang. Salaman ke ibu ya salaman ke ibu pengen sama-samaan tuh. Ya Allah. Kowe salaman karo King Abdi mulih tetanes tanganmu ya. Apa? Ya nanti. Sekarang yang cowok yang suka sama Kak Igun siapa? Oh, so Palembang. Itu mik Palembang. Kamu dari mana? Namamu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wahyu, saking Palembang, kuliah teng UIN. Oh, kuliah teng UIN. Jadi kalau namanya Wahyu itu berpotensi menjadi jomblo agak lama. Ampun, Karena setiap cewek yang ditembak pasti nolak. Lah, dulu ada santri putri ditembak sama namanya Wahyu, nggak diterima. Saya tanya, kenapa cintanya Wahyu tidak kamu terima? Dijawab, saya nggak bisa menerima, Bah. Kenapa? Karena kalau Wahyu saya terima, saya nanti dikira nabi. Kenapa kamu ngefans sama Kak Igun? karena beliau pernah ditantang sama Deddy Corbuzier untuk diet itu kan, tapi dia tidak menggunakan uangnya untuk Pribadi. apa? Nggih. Tapi untuk untuk sedekah atau pembangunan masjid. tepuk tangan tuh Kak Igun. Saya itu gurunya Deddy Corbuzier. Sing Islamke Deddy Corbuzier. Ora tahu diwenehi duit gitu loh. Malah Kak Igun diwenehi duit. Ya udah kasih 300.000. Ya. Wis anak-anak Palembang, wong gitu galuh. Orang Palembang tuh paling menakutkan. Kapal selam saja dimakan. Nah, sebelum nanti kita dialog sama Kak Igun. Coba Bapak Ibu, konsep adil dalam Islam itu apa? Wada'u syai'in fi mahalli. Meletakkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Sesuai porsinya. Itu namanya adil. Contoh, blangkon ini tempatnya di mana? Di kepala. Kalau blangkon ditaruh di kaki berarti adil apa enggak? Enggak. Demikian juga Allah itu menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuannya. King Abdi, sama satunya siapa? Syahril, ini dua-duanya Master Chef. Yang satu rodok menang, sing siji kalah.
Sahril rodok menang, tapi si Abdi, kalau Sahril rodok menang, mampu menang, kalau si Abdi jelas kalah, jelas kalah. Nah, dia tadi janji besok mau masaknya santri ora aji. Insya Allah favoritnya King Abdi, tai kucing goreng. Saya itu kemarin ngamati di media sosial toh. Jadi Kak Igun itu nitip uang ke King Abdi untuk dimasakkan di bulan Ramadan untuk ngasih buka puasa orang lain. Subhanallah. Jadi kalau kelasnya Mas Kak Igun itu ngasih, kelas kamu menerima. Kelihatan wajahmu kayak kotak infak ya. Iku yang ngono lho, wis tua-tua jilbabe pink lho, jijiki lho. Sengit tau. Wis tuwek jilbabe pink. Aku zizi. Jadi konsep adil itu meletakkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Maksud saya apa? Kalimat fastabiqul khairat di dalam Al-Quran itu bukan memperebutkan satu posisi yang diperebutkan oleh banyak orang, tapi jadilah yang terbaik di posisi masing-masing. Kak Igun jadi artis, jadilah artis terbaik, itu namanya fastabiqul khairat. King Abdi jadi tukang masak, jadilah tukang masak terbaik. Anda yang jadi guru, jadilah guru terbaik. Anda yang jadi santri, jadilah santri terbaik. Anda jadi tukang foto, jadilah tukang foto yang baik. Itu namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga mohon maaf, kita nggak bisa membandingkan hidup kita dengan hidupnya orang lain. Contoh, Abah dibandingkan dengan Kak Igun, pasti nggak akan ketemu. Kak Igun eksis dengan segala kemampuan dan kelebihannya, Abah eksis dengan segala kemampuannya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Karena saya meyakini Kak Igun, semua manusia lahir pasti punya kelebihan dan pasti punya kekurangan. Di balik setiap kekurangan pasti ada kelebihan, dan di balik setiap kelebihan pasti ada kembalian. Setiap kelebihan pasti ada kembalian. Kalau saya dipaksa suruh menjadi seperti King Abdi, saya jelas gak mampu. Jelas gak mampu. Mosok tangannya wong ganteng mampu bubu dapur kan gak mungkin, gak mungkin. Kalau kayak King Abdi dipaksa seperti Gus Miftah, seperti Abah, kira-kira bisa apa enggak? Susah. Ngokon ngaji malah, Bapak Ibu ini terasi. Sahril juga sama. Sehingga mohon maaf, apa yang Allah ciptakan itu indah sesuai dengan proporsinya. Rambut ini indah kenapa? Karena berada di atas kepala. Begitu dia keluar dari kepala, jatuh ke makanan, kira-kira menjijikan apa menyenangkan? Menjijikan. Walaupun rambut ini kelihatan menyenangkan ketika berada di atas kepala, tapi masuk makanan, jijik. Itu baru rambut, apalagi gigi. King Abdi masak sayur asem enak, tapi untune tiba. Lah langsung kebayang cangkeme Abdi toh. Kira-kira sudah mangan nambah nafsu makan apa zizi? Itu namanya konsep keadilan. Sehingga kita melihat orang lain itu dari segala sisi positifnya, jangan dilihat dari sisi negatifnya. Kesalahan kita itu satu Bapak Ibu, selalu melihat orang lain itu kekurangannya bukan kelebihannya. Dari semua yang dilakukan oleh Ivan Gunawan umpamanya, artis yang terkenal baik hati, suka sedekah, suka berbagi, tapi kadang-kadang yang dilihat dari seorang Igun apa? Kekurangannya. Jane iki Igun ki lanang tenan apa ora to? Pertanyaan saya begini, apa hak Anda untuk ngurusi karakternya Ivan Gunawan? Hakmu apa? Pertanyaan saya, hakmu apa? Loh, aku ki ngerti utek-utekmu ki lho.
Aku ki paham. Kita nggak boleh ngurusi personalitinya orang lain, betul? Hak kita apa? No. Yang dilihat seharusnya apa? Kelebihan orang lain, jangan melihat kekurangan orang lain. Makanya tugas kiai itu berat Kak Igun. Karena menurut Imam Al-Ghazali, kiai itu harus punya satu karakter ini. Apa? Alladzina yang duruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Kiai itu harus melihat umat dengan kacamata kasih sayang, siapapun itu. Makanya kenapa? Saya tidak anti dengan orang yang banyak dosa. Kenapa? Karena Allah itu membenci perbuatan dosa tapi tidak membenci orangnya. Allah membenci perbuatan maksiat, tetapi Allah tidak membenci orangnya. Yang dibenci itu kelakuannya, bukan orangnya. Makanya saya nggak pernah benci. Yang saya benci hari ini cuma satu, siapa? Orang yang berbuat dosa dan maksiat tapi diumbar, diposting dengan penuh kesombongan. Makanya Kak Igun, saya bilang, saya itu sedang mengkampanyekan postinglah semua kebaikan. Kenapa? Sekarang kalau orang posting kebaikan, dikritik. Ivan Gunawan bangun masjid diposting pamer. Sedekah kok diposting pasti nggak ikhlas. Coba Anda bayangkan, orang posting maksiat saja bangga dengan kemaksiatannya. Orang posting perbuatan dosa bangga dengan dosanya. Kalau orang baik nggak mau posting kebaikan, jangan salahkan kalau di TikTok, di medsos yang viral itu semuanya konten maksiat. Kenapa? Karena orang baik nggak pernah mau posting kebaikannya. Apakah setiap yang ditampakkan itu pasti tidak ikhlas? Sopo sing ngomong? Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Boleh nggak perbuatan baik itu diposting, diperlihatkan? Boleh, asalkan dia bisa menjaga hatinya. Yang ditampakkan itu bukan berarti tidak ikhlas, yang disembunyikan belum tentu ikhlas. Betul? Ini saya yakin semuanya punya media sosial. Media sosial itu Kak Igun, itu tergantung kelompok umurnya. Kalau yang tua-tua biasanya sukanya Facebook. Facebook. Yang tua-tua nunggu Facebook. Makanya dulu saya pernah, di mana-mana saya ceritakan, ada janda umur 60 tahun. Jam 11 malam bikin status Facebook, aku kedinginan nih. Iya. Ada lagi yang bikin status, ada nggak yang mau jadi imamku? Ya Allah, janda 60 tahun tanya imam. Akhirnya saya jawab, ada mbah siapa? Israel. Coba kalau semua orang mau posting kebaikan, Ivan Gunawan posting kebaikan, Gus Miftah posting kebaikan, King Abdi, Sahril semuanya posting kebaikan. Berapa banyak orang yang kemudian melihat, kemudian terprovokasi untuk melakukan kebaikan yang sama dan itu adalah jariah. Saya pernah, Mas Igun, pulang ngaji, waktu itu viral, cewek pakai jilbab, kotangnya dibuka. Wah. Hai guys, ya Allah, untung saya pakai kacamata hitam. Sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan. Orang dengan bangganya memamerkan kemaksiatan. Kalau ada orang lain terprovokasi dengan kemaksiatannya, itu berpotensi dosa jariah. Coba Anda bayangkan, kalau sampai orangnya sudah mati, postingannya masih ada. Orang masih melihat kemaksiatannya. Makanya hati-hati dengan jejak digital. Kalau di dunia mungkin masih bisa kita akali, di akhirat nggak bisa, Bu. Makanya saya bilang, kalau dulu malaikat Raqib dan Atid tugasnya mencatat amal kebaikan dan keburukan manusia, mungkin hari ini Raqib dan Atid sudah tidak pernah mencatat lagi. Kenapa? Karena manusia sibuk mencatat amalnya sendiri dengan menggunakan HP-nya masing-masing. Jadi malaikatnya pensiun. Begitu besok di akhirat dihisap, kamu saya hisap, kita bangga, aman, malaikat nggak punya catatan amal saya. Akhirnya malaikatnya datang cuman bilang, buka HP-mu, modar. Tahuan semua. King Abdi, DM Rondo, kewenangan, ayo. Nah, maksud saya apa? Lihat seseorang itu secara utuh. Jangan hanya melihat kekurangannya.
Kalau toh kemudian manusia itu dianggap jelek, tetap ketika dia berada pada posisi yang tepat akan kelihatan baik. Contoh, andeng-andeng, tai lalat. Tai lalat itu akan nampak keindah ketika dia berada pada posisi yang tepat. Umpamane orang punya tai lalat di atas bibir atau di bawah mata, jadi kelihatan cantik. Contohnya siapa? Bunda. Cie. Modus. Ini tai lalat berada pada posisi yang tepat. Tapi juga ada tai lalat yang posisinya kurang tepat, sehingga ketika dia muncul nggak nambah keindahan. Contoh, tai lalat yang dhuwur silit. Aku duwe tai lalat tapi ning silit, nggak nampak keindahannya. Ayo, coba kalau tai lalat kemudian berada pada posisi yang tepat. Maksud saya apa? Kalau orang hanya melihat tai lalatnya toh akan jijik, hitam, nggak menarik. Tapi ternyata walaupun dia tidak menarik, ketika dilihat secara global, secara menyeluruh, dia akan nampak keindahannya. Itulah bagaimana kemudian Allah memotivasi kita, sejelek apapun kita, mari memberikan sumbangsih kebaikan kepada orang lain. Nggak harus nunggu kaya seperti Kak Igun. Orang miskin itu sedekahnya apa? Sederhana. Sedekahnya orang miskin itu dengan menjaga kehormatannya, tidak minta-minta kepada orang lain. Betul? Orang kaya saja kalau berbagi kayak Kak Igun, itu nggak boleh lo merengut. Kak Igun ngasih orang sambil cemberut itu nggak boleh. Makanya kalau orang kaya sedekah dengan hartanya, orang miskin sedekah dengan apanya? Senyumnya. Yang paling celaka wes kere merengutan. Kere nggak pernah senyum, uangnya ya teko. Biasanya jilbabnya hijau. Yang jilbabnya pink insya Allah lebih parah. Saya akan baca satu hadis, tapi sebelum baca satu hadis, saya ingin ngobrol sama Kak Ivan Gunawan. Tepuk tangan untuk Kak Igun. Pinjam mic. Mic-nya yang bersih, aja mampu ababmu. Ayo Kak Igun, disapa Kak Igun. Zamannya Kak Igun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, boleh. Gagah toh? Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini saya bisa ada di kediaman sahabat saya Gus Miftah. Kehadiran saya malam hari ini bukan sebuah kehadiran yang dijadwalkan berbulan-bulan atau berhari-hari, tapi apa yang kita sekarang kerjakan, pertemuan ini adalah sebuah kehendak Allah. Hanya dalam hitungan satu hari ternyata kita berada di kota yang sama, lalu Gus mengundang dan akhirnya kejadian. Dan alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi malam hari ini. Gus, aku jujur baru pertama kali ada di mimbar pengajian seperti malam hari ini. Biasanya kalau di panggung gini saya joget, tapi saya baru sekali menghadiri acara sebesar ini. Dan untuk Bunda, aku mau kasih tugas buat Bunda ya. Dalam waktu dekat aku titipkan 1000 kerudung untuk dibagikan. Jadi nanti
biarin tugasnya Bunda yang ngatur. Jadi nanti kalau saya datang ke sini lagi semuanya kerudungnya manja. Jadi kerudungnya bukan yang lain ya. Apalagi yang pink. Saya adalah tipe orang yang sebenarnya tidak pernah memperlihatkan di saat saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena buat saya hubungan saya dengan Gusti Allah itu hanya saya dan Allah yang tahu. Tetapi setelah saya melihat saya punya follower yang banyak, kok followerku itu lebih seneng kalau melihat postingan-postingan yang isinya itu menyudutkan saya. Jadi kurang lebih setahun ini akhirnya saya memutuskan untuk tidak diam. Supaya orang-orang tahu apa yang selama ini saya lakukan. Tadinya niatnya ya wes aku meneng wae. Nanti kalau di saat aku nggak ada biar orang-orang pada cerita. Tapi kalau saya selalu berada di posisi itu sebagai manusia biasa, saya juga ingin untuk bisa membela diri saya. Opo toh bisa opo toh? Wis ora ono sinyal nyambung wae iki lho. Jadi inti pada malam hari ini adalah malam hari ini bisa saya jadikan sebuah kenangan yang tidak akan pernah saya lupakan. Bisa berada di kediaman Gus Miftah, bisa bertemu dengan masyarakat semuanya, dan saya berharap bahwa silaturahmi ini tidak putus dan kita bisa akan terus bertemu. Kita semuanya sehat, Amin. rezekinya banyak, bahagia selalu. Karena Gus, setelah saya lihat ternyata menjalani kehidupan itu punya uang banyak, punya harta banyak itu tidak seindah di saat kita punya bahagia. Karena kalau kita punya rasa bahagia, jiwa kita itu tenang. Saya lebih suka jadi orang tenang daripada menjadi orang yang kaya. Enak tidur, enak makan, mau beli apa aja bisa. Tapi semoga kita semua yang ada di sini insya Allah selalu sehat. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena saya kasih ayat ya aku rak weruh alatnya sing ndi to. Tapi di sini juga sepertinya King Abdi ingin menyampaikan sesuatu, King. Ya. Saya Gus, saya tuh pertama kali tahu King Abdi ini. Kalian kenal berapa lama sih? Mungkin hitungan 2 bulan. Lama kita berarti ya? Lamaan kita. Jadi aku tahu King Abdi itu 2 bulan. Aku kira tuh, wih sangar iki tatone akeh. Ternyata pas ketemu Toto cium tangan, "Ma, iki lho kok mak itu piye?" Jadi saya ini mudah untuk dekat dengan siapapun dan saya tidak pernah memilih siapapun untuk bisa dekat dengan saya. Apa yang mau disampaikan oleh King Abdi? King, pandangan King Abdi ke Mas Igun apa? Yang Saya manggil Mak. Mak. Saya manggil Mak. Saya juga kalau WA-an juga emak. Nggih. Saya manggil Mak. Jadi sebelum King cerita ya, kita itu mungkin nyambung Bu ya. Ketika saya dibully orang, Kak Igun japri saya, Gus yang kuat ya. Tapi sebaliknya ketika Kak Igun ada masalah, ya nyambung. Aku juga ngasih WA ke Igun, Gun kamu kuat, gak usah dengerin omongan orang. Ternyata saya nemu hadisnya, Gun,
Hadisnya itu apa? Dulu orang baik itu ada sak gombyo, ini bahasa Indonesia apa ya? Segerombolan. Ini gennya sama Gun, satu, asalnya sama. Sangkan paraning dumadi. Kemudian Allah lahirkan di dunia itu berpisah. Tapi pada akhirnya akan kembali sesuai dengan gerombolannya ini. Orang baik seringnya yang ngumpul dengan orang baik. Sehingga ketika kemudian Igun waktu itu dibully, dikasih peringatan sama KPU. KPI. Oh, KPI ya, KPI. Jok ngeri apa ora? Wis mari kok. Doyane yo mancing-mancing iki. Tanpa Igun minta, kita kasih semangat. Ternyata itulah yang dimaksud dengan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Makanya kemudian kita nyambung, Bu. Jarang ketemu tapi nyambung. Ketemu di pesawat tapi jabrinan sudah lama. Beliau ke Banjarmasin lihat toko manjanya yang di sana. Saya diundang ngaji di sana. Maksud saya apa? Yakin saja orang baik itu akan diketemukan dengan orang yang baik. Amin. Nah, kalau menurut Abdi, sosok Ivan Gunawan di matamu. Matamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ini sedikit cerita aja, makanya kenapa kok saya ke Mas Igun saya manggil emak ya, karena Biar dibelikan kulkas. enggak, bukan seperti itu malah. Jadi kan memang saya kan ditinggal almarhum ibu kan udah lama ya. Terus ketika emak ini tiba-tiba merespon di Instagram saya itu karena apa? Karena setiap saya ngonten itu dapur saya jelek, terus kompor saya busuk, dan pada akhirnya Magic jar dibanding, Magic jar hancur ya. Terus akhirnya aku kaget kok tiba-tiba itu loh kompormu kok jelek banget, tak kirimi kompor gitu. Setelah dikirimi kompor terus ngelihat kulkas yang udah ngembang kayak gitu, dikirimi kulkas segala macam, sampai pada akhirnya kok waktu saya ke Jakarta karena harus operasi itu sampai disuruh nginep di rumahnya emak sama istri saya gitu. Dan yang kemarin yang menurut saya itu adalah hal yang paling kenapa kok saya harus panggil emak itu, karena ketika saya habis operasi dan saya waktu kondisi menggigil pun beliau itu kayak ngerumat saya di rumahnya itu kayak anaknya sendiri kayak gitu. Dan yang terakhir juga yang saya juga nggak nyangka itu, saya habis operasi waktu mau hari raya harus ngeluarin dana yang lumayan besar ya, mendadak tiba-tiba emak kan, karena saya kan meskipun sakit itu mood saya adalah masak ya, jadi lihat pembantu di sana kan pada banyak yang pulang, akhirnya saya masak gitu, mendadak saya dikasih berlian nih Gus. Nah, ini. Yo, rasa pamer aku ya duwe. Tuh, cuma ya spontan aja dan langsung pakein sekepepet apapun, jangan dijual, tapi yang nawar banyak Gus. Yang nawar banyak, cuma saya dalam hati kayak kok dikei kok gak sak surate, maksudnya gitu. Oh, matane saya. Jadi itu. Cuma itu saja. Kalau kamu berani jual tak kuamplok nih gue. Jadi pelajarannya adalah besok kalau ngonten tolong pakai barang-barang yang jelek ya. Enggak, aku tuh gini Gus, aku tuh. Kenapa kok kamu baik? Jadi aku tuh maksud aku gini, aku tuh orangnya spontan Gus. Aku tuh nggak bisa misalnya contoh ada acara narok proposal di meja, nggak bakal tak bantu Gus. Tapi aku tuh ngerjain tuh bener-bener pakai batinku gitu, pakai rasaku gitu. Kok bisa kena, bisa ini. Makanya kalau banyak orang yang gini, kenapa kok Igun mesti bikin masjid ke Uganda, ke Afrika, kenapa nggak di Indonesia aja gitu. Tapi aku itu memang orangnya spontan Gus. Jadi aku di saat aku melihat oh awalnya tuh Gus, aku waktu di Uganda itu awalnya ada orang posting di Uganda itu susah air bersih Gus.
Jadi mereka itu minum air minumnya itu dari genangan air yang coklat itu loh Gus. Kotor ya. Kotor. Terus udah gitu, ya udah aku spontan aja, oke bikin sumur gitu. Dan sampai saat ini akhirnya sumurnya aku kasih nama sumur ibuku Erna Gunawan. Jadi aku berharap nanti kalau ibuku nggak ada, amal ibadahnya mengalir terus seperti air yang aku buat. Terus pas aku lihat masjid, aku ngeliat postingannya, mereka itu sholat di bawah ranting. Bawah pohon ya? Di bawah pohon gitu. Dan di Uganda itu mayoritas beragamanya itu non muslim. Dan muslimnya itu hanya 16-17%. Jadi kemungkinan di sana memang kurang diperhatikan Gus gitu. Jadi akhirnya aku buatlah di sana satu-satunya masjid yang warnanya putih Gus. Di antaranya tuh masjidnya kuning, biru, hijau gitu. Tapi ya alhamdulillah gitu, aku kok kemarin pas sampai di Uganda aku kok rasanya hidup aku kok random banget ya gitu. Loh kok aku bisa ada di Uganda gitu yang harus naik pesawat kemana-mana dan aku ngebayangin di sana tuh kayak welek, kayak aku takut nggak bisa hidup, nggak bisa apa. Tapi ternyata Allah tuh kasih banyak kemudahan. Sama seperti aku ketemu makhluk ini. Jadi aku ngelihat, anak ini seru ya gitu, karena kalau kita main handphone itu kan kadang Gus scroll ketemu ada ini ada itu ada apa gitu kan. Makanya aku ngeliat kok nih orang masak kompornya jelek, wes mukanya jelek, kompornya jelek ya kan. Jadi semuanya tuh serba spontan aja sih Gus gitu. Dan aku dalam hidupku yang ingin aku jalanin saat ini adalah aku hanya ingin menjadi perpanjangan tangan buat orang-orang yang memang membutuhkan. Subhanallah. Jadi mungkin itu aja yang pengen aku sampaikan. Bukan berarti mas aku dong mas aku dong mas. Aku nggak bisa seperti itu gitu. Jadi semua itu ya karena memang sudah seperti itu jalannya gitu. Jadi kemarin kan mas siapa namamu? Abdi. Iya. Abdi. Jadi ya ini kemarin gulanya tinggi banget Gus. Jadi saking maca handphone sih orang lagi ngomong. Enggak, aku cari chatting kita dulu. Oh iya oke cakep. Jadi dia ini gulanya tinggi, udah gulanya tinggi sampai nyerang mata. Matanya hampir kena. Udah kena. Sudah. Jadi dia ini nggak bisa ngelihat. Sekarang aku pakai baju apa toh? Pakai batik. Oh coklat, sehat, berarti itu udah sehat. Kemarin nggak bisa ngelihat. Kemarin Tapi kalau sampai lihat dituntun. duit sama cewek cantik masih bisa lihat. Kalau duit masih lihat Gus. Kalau duit masih lihat. Kalau cewek insya Allah udah enggak. Udah enggak. Kalau duit masih lihat. Ini live Gus, dilihat istri saya nanti. Jangan. Cuma memang saya bersaksi ya. Saya bersaksi kalau Emak Igun ini memang benar-benar orang yang super random beneran. Orang yang super random. Saya itu orang yang dugal memang super dugal. Orang yang nakal saya orang paling nakal. Dugal. Oh. Dugal itu mokong banget. Dan alhamdulillah di tahun saat ini saya itu mulai lahir sampai tahun kemarin itu nggak pernah melakukan puasa dan segala macam. Tapi ketika Mak Igun potong, tak lakuin potong. Kemarin oh jadi kamu potong rambut tuh karena potong, iya, potong. Terus gini, kamu hari ini puasa apa enggak? Alhamdulillah mak aku puasa, bener. Ya wis, kamu cek WA-mu, tak lihat tiba-tiba ditransfer uang 100 juta dan itu cuma disuruh untuk karena kamu puasa, kamu berbuka siapin 4.000 porsi dadar beredar untuk kamu bagiin ke orang-orang. Itu Mak Igun. Terus aku sampai kaget, loh mak sama ini ngapain kok beli makanan sebanyak ini? Ini 100 juta loh, nggak akan mati. Kamu amal 100 juta nggak akan mati ngasih makan orang. Itu aku sih kayak, oh gitu ya. Kemarin sebulan 30 hari kamu puasa berapa hari? Saya sehari itu toh. Oh enggak toh mak. Ora toh. Enggak toh. Sehari itu toh itu. Wedian wong. Enggak. Saya itu 1 bulan. Enggak. Ojo ngono toh. Ya wis 2 hari toh. Enggak. 3. Aku bolong itu 10 hari sebelum hari raya karena harus operasi. Sebelumnya puasa. Sebelumnya puasa. Karena memang belajarnya sama diet.
Belajarnya sama Maksud dia. aku niatnya harus diet. diet. Maksud aku gini loh Gus, istrinya itu kan ibadahnya taat toh. Iya kan? Kalau istrinya sholat, ngaji, dek nih baringan ngono ya kaya dia yasinin mbek bojone ngono loh. Jadi kan aku bilang, lu bangun nggak? Kata aku gitu. Itu memang karena awalnya itu istri sudah hampir Mohon maaf, Mas pulang aja deh kayaknya nggak ngapa-ngapain di sini. karena memang ini Gus, hampir 1 tahun ke belakang itu banyak perubahan di kehidupan rumah tangga saya. Jadi aku itu Kamu udah gak duga lagi? iya, karena aku itu setiap hari ngelihat istriku yang aku bangun jam 2 istriku ngaji. sudah sholat, udah ngaji. Terus aku bangun subuh istriku udah ngaji. Jam 8 aku bangun Jangan lagi. ngomong bangun subuh, kamu pulang ke rumah subuh. Iya, aku pulang ke Gitu rumah enggak? subuh. Aku Ayo. pulang ke rumah subuh maksudnya. Bangun subuh toh. Aku pulang ke rumah subuh itu ngelihat istriku sholat ngaji. Kamu pulang ke rumah subuh kemana aja? Nah, ini nanti. Jadi ya itulah Gus, makanya sampai istriku tuh nggak pernah nuntut aku untuk sholat, tapi pas ketika aku tanya, selama kamu menikah sama saya 10 tahun, hal apa yang paling kamu inginkan dari saya? Jawabannya apa? Aku kepingin kamu pimpin sholat gitu. Mas, Itu aku makanya sekarang Abdi belajar. pilihannya cuma 2, kamu sholat atau saya sholatkan Abdi. Gitu. Jangan Gus, celengannya masih belum nutuk Gus. Jangan didoain itu Gus. Gitu dia. Nggih. Jadi kamu merasakan ketika ketemu dengan Kak Igun ini vibe-nya positif. Sangat banyak perubahan dan sangat banyak hal positif yang saya tangkap, yang saya dapat dan saya pelajari. Banyak banget. Jadi kalau istrinya suka ngaji kok suaminya ndugal, saya jadi ingat Fir'aun. Aduh ya. Fir'aun itu nuakal ngaku Tuhan tapi istrinya itu wali, namanya Siti Asiyah. Istrinya itu rajin ibadah, suaminya bajingan kayak Fir'aun. Kok ndelah yono ning Malang. Untung ketemu Igun. Lah mau saya begini, sumber kebaikan tuh bisa datang dari siapapun. Tidak harus dari ustadz, tidak harus dari kiai, tidak harus dari pondok pesantren, betul? Makanya kenapa Abah sering bilang, dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Coba Anda bayangkan, Kak Igun, mohon maaf, followernya Kak Igun berapa di Instagram? Cek ya. Aku sering komen-komenan, sering kolaborator juga sama Kak Igun ini. Coba. Nggak banyak Gus. 32,8 juta. Coba. Umat Kak Igun 32 juta. Kalau Abdi berapa Abdi? Dicek. Ya kui followerku kabeh kok dene. Numpang tenar be aku ya piye. Pansos sih pansos. Berapa di Abdi? 600.000. 600.000, 90%-nya hatersnya, pembencinya itu loh. Coba Anda bayangkan, kalau ada satu postingan kebaikan dari Kak Igun, kayak kemarin saya posting, Kak Igun ngeliatin anak-anak di Uganda ngaji. Saya kolaborasi sama Kak Igun ditonton sekian juta orang. Coba, setiap postingan kebaikan Kak Igun dilihat 32 juta orang. Saya aja cuma 2,6 juta. Artinya apa? Sumber kebaikan itu bisa datang dari siapapun. Bahkan dari anak kecil sekalipun. Kalau saya mohon maaf, bahkan dari lonte sekalipun. Makanya kenapa Kak? Saya itu kok suka ngaji di lokalisasi. Kalau Kak Igun hari ini bagi jilbab sama ibu-ibu 1.000. Saya itu punya torekoh, Gun. Saya itu sering berbagi mukena di tempat-tempat lokalisasi dan klub malam. Kayak Maaf, beberapa Gus, nggak pernah ketemu. pas saya bagi dia pas di kamar, jadi nggak kelihatan. Ayo contohnya ini Kak Igun, ini saya bagi di lokalisasi Gang Tretes Pasuruan. Ini ada 600, oh ini kalau si Abdi kalau Tretes pasti tahu. Di Gang Tretes, Gang Sono Tretes. Lah itu saya bagi 680 mukena untuk mbak-mbak. Nah itu. Orang bilang begini, ah ngapain Gus bagi-bagi seperti itu.
Sampai kemarin saya kirim di Bose Bali untuk mbak-mbak LC. Berapa mbak-mbak yang butuh mukena? 200 orang bah, tak kirim. Di Batang juga sama. Pertanyaannya begini, apa ada manfaatnya Gus? Ternyata ada Bu. Begitu mereka nerima pembagian mukena dari Gus Miftah, mereka punya beban mental. Ah masa nerima mukena dari Gus Miftah saya nggak sholat. Awalnya terpaksa. Kalau saya lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka, masuk surga. Lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Karena kebaikan itu perlu dipaksa. Ikhlas itu juga perlu dipaksa. Jadi mungkin awalnya kayak Gun pamane berbagi sesuatu kurang ikhlas, bagi saya nggak ada masalah. Lebih baik tidak ikhlas tapi memberi daripada ikhlas tapi tidak pernah memberi. Kak Igun ditanya, Kak bagi 100.000 jilbab manja ke jamaah ikhlas apa enggak? Enggak. Itu lebih bagus daripada Abdi. Abdi kamu ikhlas? Ikhlas. Bagi berapa? Enggak. Maka kemudian apa? Niki nanti ada yang mau masuk Islam. Ada 2 orang. Bukan yang ini, yang lain lagi. Ini setiap pengajian itu dilalah Gun, ada aja yang pengen masuk Islam. Dan saya itu enggak dong. Ketoknya si Abdi juga perlu disahadatke meneh iki cah iki. Oh, sudah Islam. Abdi itu wajahnya preman. Tatonya banyak, tapi hatinya subhanallah. Preman beneran. Bodinya Rambo, hatinya Romeo. Body atletis, hatinya Teletubbies. Saya bacakan satu hadis nih, supaya kita tidak gampang menghakimi orang lain. Dirungokke nggih. Rungokne. Saya ngajeng masuk Islam tadi masih apa? 2 orang tadi. Siap-siap di sini. Nanti yang tanda tangan dokumennya, saksinya Kak Igun sama Abdi. Men Abdi dosane kelong didik lah. Tadi pas mau masuk ke sini Bu, ini tindiannya mau dicopot. Gak usah, biasa saja, saya biasa. Bila perlu nanti pulang diganti knalpot. Makanya saya itu dapat julukan dari teman-teman itu apa? Presiden para pendosa. Itu yang juluki saya malah preman, germo. Jadi karena saya biasa dengan orang-orang yang dianggap banyak dosa. Tolong didengarkan hadis ini. Nggih. Moga-moga sesuk ora kebagian jilbabe Kak Igun. Amin. Ora kebagian amin. Bagian. Engko manut Bunda. Hei, rungokne maca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya anil Imam Malik annahu kana yaqul la tangduru fi dzunubin nas. Diriwayatkan dari Imam Malik, ia berkata, la tangduru fi dzunubin nas. Janganlah kalian lihat dosa-dosa manusia ka'annakum arbabun, seolah-olah kalian adalah Tuhan. Ini hadis loh Kak Igun. Jangan melihat dosa-dosa manusia seakan-akan kalian adalah Tuhan. Wangduru ila dzunubikum ka'annakum abidun. Tetapi lihatlah dosa kalian seolah-olah kalian adalah budak. Kita itu sering melihat kesalahan dan dosa orang lain seolah-olah kita yang tuh menjadi Tuhan. Makanya bahasa saya apa Gun? Seringkali manusia itu menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, tetapi menjadi pengacara bagi kesalahannya sendiri. Mohon maaf. Kita itu sering menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain. Kalau ada orang salah kita hakimi, kita tuntut dan macam-macam. Tapi kalau kita punya salah, kita menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Membela diri dengan segala alasannya, betul? Nggih napa mboten? Padahal Allah menciptakan manusia itu apa? Untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi.
Kita nggak punya hak menghakimi si Abdi. Manusia kok banyak tatonya. Di Purel di Banjarmasin. Dulu dari Jogja pindah ke Kalimantan. Lama saya nggak tahu itu siapa. Ownernya di Banjarmasin telepon saya. Bah, ada Purel yang ngefans banget sama Gus Miftah. Maksudnya gimana bos? Dadanya ditato Gus Miftah. Loh, fotonya ono pak, bu. Gus Miftah, saya minta untuk dihapus. Alasan dia apa? Karena saya mengidolakan Gus Miftah. Saya bilang, gak harus seperti itu, kamu malah nambah dosa. Nambah dosa. Dan ternyata manut. Saya ditanya, bah, bagaimana cara tobatnya orang bertato? Gampang, jangan nambah tato. Setuju? Saya nggak nuntut si Abdi untuk menghapus tato. Hak saya apa? Kecuali dia bertanya sama Gus Miftah, Gus, miturut jenengan tato niku pripun? Saya tadi mau masuk ke sini, Sahril sama si Abdi nyopot tindiannya di telinga. Kenapa kamu copot? Malu mau pengajian sama orang-orang. Itu kamu. Ngapain kamu harus pura-pura baik di hadapan orang? Jadi diri sendiri. Itu kejadian tadi. Mic-nya mati. Itu kejadian tadi kan mau ke sini toh, mau turun. Aku kan bawa tas. Mau bawa tas, kata dia, ojo nganggo tas mak, tasmu koyo mak-mak. Iki pengajian. Terus aku bilang, loh ini tasku yo kayak ngene. Berantem juga Gus. Lah kan emak mau ke sini, terus aku bawa tas apa enggak usah mak ngono. Lho kenapa? Ojo tasnya ngene kabeh. Lah tasnya kayak gini semua loh. Ojo mak gak usah gitu. Akhirnya tapi tetap dibawa loh guys. Jadi kalau main ke rumahnya Kak Igun, yang untung bukan saya. Bunda tasnya pojok. Nah, saya bilang itu hak kamu kok. Gak ada hak saya untuk melarang kamu. Yang penting satu hal, Abdi ya. Ada hadis bunyinya begini, Igun. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku itu kata Nabi akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kecuali siapa? Muhajir. Bukan muhajir, mujahir. Mujahir itu siapa? Orang yang berbuat dosa kemudian menampakkan dosanya dengan penuh kesombongan. Allah itu sudah menutupi dosa-dosa kita, kita malah umbar. Makanya dulu kenapa Gun, saya itu komentar terhadap selebgram yang posting makan kriuk babi pakai bismillah. Dia makan babi itu bukan urusan saya, betul nggak? Kamu mau makan codot, mau makan babi, makan nasuki, hae cangkemmu. Tapi kalau kamu dengan bangganya mengatakan, yo tes kriuk, bismillahirrahmanirrahim, itu namanya melecehkan. Kamu makan babi itu dosa, ya urusanmu sendiri. Saya nggak punya hak untuk melarang. Kenapa mboten? Tetapi kalau dia posting bahkan dengan seolah-olah mengolok-olok kalimat bismillah, saya punya hak untuk memberikan respon terhadap postingan seperti itu. Kenapa mboten? Saya bilang kamu mau karaoke itu hak kamu. Tapi kalau kemudian kamu posting dengan mengatakan karaoke neng korum karaoke mabuk nggak dosa, itu urusan dengan saya. Kenapa? Allah itu sudah menutupi aib kita, menutupi kesalahan kita, malah kita umbar sendiri, kan goblok. Makanya kata Nabi, semua umatku dosa-dosanya akan diampuni kecuali mujahir. Siapa itu mujahir? Orang yang dengan bangga menampakkan dosa-dosanya. Lah iso ditutupi, kowe maksiat ki urusanmu. Makanya Ardi kalau pulang karaoke jangan bawa wangi, balsem saja. Biar dikira habis keroan sama Kak Igun. Akhirnya orangnya apa? Tolong taunya dihapus. Karena minta nasihat, ya dihapus. Maka ketika saya ditanya, Gus, bagaimana cara bertobat orang punya tato? Jangan nambah tato. Bagaimana tobatnya orang bertindik? Jangan nambah tindian. Gus, apa benar kalau orang bertato sholatnya tidak diterima oleh Allah? Sing kondo sopo. Kita itu ditakdir sudah mau sujud saja sudah bagus. Soal diterima atau enggak itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Gus, boleh enggak orang bertato jadi imam? Boleh. Yang enggak boleh itu sedang bikin tato jadi imam, itu enggak boleh.
Oh nato karo dadi imam yo ora kena kok. Boleh enggak perintah orang sholat? Enggak boleh. Bolehnya setelah sholat baru diperintah. Jek sholat kok dikongkon goblok men itu loh. Wang duru ila dunubikum ka'annakum abidun. Yang seharusnya kita lakukan itu apa? Melihat dosa kita. Jangan melihat dosanya orang lain. Yang perlu kita pelajari itu apa? Mengoreksi diri sendiri. Karena kalau mengoreksi orang lain tuh nggak perlu belajar semuanya, sudah pinter. Makanya kenapa tadi itu saya dengak-denguk itu bukan lihat apa, saya lihat dulu chatting saya sama Kak Igun, salah satunya ini. Tanggal 20 April. Waktu itu Kak Igun bikin status apa, saya bilang, Gun, kalau ada orang iri, Igun nganan saja. Makanya tadi saya bilang sama Igun, tetaplah hura-hura walaupun kamu tidak kaya. Uang bisa dicari, tapi membuat sakit hati orang iri kapan lagi? Santai aja. Kak Igun jawabannya apa? Gus, kamu tuh hebat. Jujur aku kena mental main sosial media, ngejalanin hidup. Kadang aku capek jadi terkenal. Jadi hidup itu kok salah terus. Satu sisi sampai ke titik ini susah. Ini 20 April. Apa jawaban saya ke Igun? Ma Igun inget, lu dijatuhin karena lu tinggi, lu dijelekin karena lu baik, lu dimusuhi karena lu kuat. Ingat kata Gusmu ini, kita tidak bisa atur ombak tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang, tapi kita bisa atur bagaimana menghadapi omongan orang. Kak Igun bilang apa? Makasih ya Gus sudah menjadi penguat. Aku sampai nggak tahu mana temen, mana yang bukan temen. Sudah. Maka saya bilang malam ini sama Kak Igun, badai itu datang Gun tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Pulang dari pengajian ini insya Allah Kak Igun menjadi pribadi yang lebih kuat, amin. Termasuk Abdi, termasuk Sahril. Insya Allah nanti pulang dari sini Sahril tobat, tindiannya ganti tiang listrik. Yuk yang mau sadat sini dulu, yang mau sadat nanti saksi dokumennya Kak Igun sama Mas Abdi. Sini 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 sini. King Abdi mau sadat lagi, malah tak kafir ke cah kuwi kok. Ini yang mau sadat 3 orang ini. Loh katanya 2. Mbaknya juga. Yang pertama atas nama Johannes Baptista Ivan Gunawan. Loh kok Ivan Gunawan barang lho? Sumpah Ivan Gil tapi ana Gunawan nih. Kayak ngepasi. Oh, Ivan jenengan. Nah, terus laki-laki Klaten 70, agama sebelumnya Katolik. Pak Johannes, masuk Islam ada paksaan enggak? Pakai mic. Kalau ada paksaan saya nggak mau. Tidak ada paksaan sama sukarela, sekali. Sukarela. Ikhlas karena Allah. Restui orang tua juga. Restui orang tua juga, alhamdulillah. Alamat Aspol Tegal Nowanto. Oke, ikhlas ya. Gak ada paksaan ya. Betul Gus. Yang ini namanya Kasdu. Jenengmu Kasdu. Kok simpel meneh Kasdu? Kasdu. Maksudnya Kasdu ki ran duwe kas gitu. Kelahiran 77. Pekerjaan nelayan. Kamu nelayan di mana? Nelayan di pakai mic. Nelayan di Rembang ya, di Taiwan, di mana-mana Gus. Di mana-mana. Ikannya apa yang banyak? Ya ikan campur-campur lah. Kadang ya tongkol. Bukan brownies ya, tapi campur-campur ya. Iya. Ikannya terkadang ya bawal, tongkol gitu ya. Ikan apa? Bawal gitu. Tongkol. Ikan apa? Tongkol. Ikan paling besar yang kamu tangkap ikan apa? Ya semua ikan ya kena semua Gus. Yang paling besar? Paling besar ya tongkol. Oh tongkol.
Ada orang Berarti tongkolmu besar ya, Mas Kastu. Kemudian yang ketiga, Saudari Gloria Puspita. Oh, Mbak E. Gloria Puspita, Semarang. Agama sebelumnya Kristen. Pekerjaan pelajar. Oh, kamu masih belajar? Kuliah? Enggak sih, sudah lulus. Oh, sudah lulus. Ini berarti identitas lama ya. Kamu juga nggak ada paksaan Kasdu masuk Islam. Kenapa kamu pengen masuk Islam? Kalau saya boleh tahu. Oh, itu pakai mic. Sering apa? sering lihat Gus Miftah terus di HP. Oh, sering lihat Gus Miftah. Kan hidayah bisa dari mana-mana ya Gun ya. Makanya kadang-kadang lihat TikTok kayak dulu. Kamu kenapa masuk Islam? Lihat TikTok. Lihat apa? Lihat Gus Miftah. Kan Gus Miftah banyak dibully. Justru karena dibully saya kasihan. Nah, matanya. Santai aja kalau dibully. Kalau Mbak Gloria kenapa pengen masuk Islam, Dok? Satu aja, Pak. Karena keluarga besar Islam sih, Gus. Terus Kenapa? Keluarga besar Islam? betul. Terus kayak pengen belajar dan sekarang juga pasangan juga Muslim. Oke. Terus kalau ini 3 orang ini ada sangkut pautnya enggak? Tidak ada, Gus. Oh. Ya. Yang pengen menikah siapa? Oh, kamu pengen menikah dengan siapa? Dengan saudari Christian Ningrum. Itu statusnya apa? Beliau statusnya janda cerai hidup. Oh, janda cerai hidup. Iya betul, Gus. Agamanya dari Islam. Agamanya Islam, dari keluarga besar Islam. Kalau dia nikah walinya siapa? Kakaknya. Oh, kakak. Itu Kakaknya ada di situ. kakaknya. Kakak kandung. Oh ya, Kakak berarti kandung. boleh jadi wali. Iya. Kamu mau dinikahkan sekarang? Jadi pengen. Oke, Mbak Gloria, Johannes, sudah sahadat dulu sama Kastu. Dipegang mic-nya, ikuti sahadat saya, diikuti ya, bareng-bareng, gak satu-satu, langsung gak apa-apa. Disaksikan oleh semua yang hadir. 3 orang ini malam hari ini mau masuk Islam tanpa ada paksaan dari siapapun. Bahwa ini benar-benar hidayah. Kamu gak dipaksa sama Gus Miftah toh? Kamu gak dipaksa sama Gus Miftah toh? Enggak. Enggak. Pak, enggak dipaksa kan? Mbak enggak kan? Enggak. Oke, saya itu kalau ditanya sudah berapa orang Gus yang masuk Islam, saya udah lupa. Wah banget, setiap pengajian alhamdulillah ada yang masuk Islam. Kadang-kadang saya tanya, Gun, kenapa kamu jauh-jauh dari Semarang, dari mana pengen masuk Islam melalui Gus Miftah? Kayak dulu dari Australia, Bun ya yang bule itu ya. Kenapa jauh-jauh dari Canberra? Why you will to be a Muslim with me? Because your Islam is relax, enjoy and happy. Karena mereka melihat Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan. Nah, ya sudah. Oh pancen, pagi ini jaluk jilbabnya manja. Bun, 2 orang ini tolong nggak usah dikasih, Bun. Pakai jilbab pink mengganggu mataku, Bun. Bunda nggak mau pakai jilbab pink, lah saya pakai, Yuk ditirukan ya, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu. Ulangi. Ashhadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Saya bersaksi. Dengan sebenar-benarnya. Bahwa tidak ada Tuhan. Melainkan Allah. Dan saya bersaksi. Dengan sebenar-benarnya. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Kalian bertiga sah sebagai seorang muslim dan muslimah dengan 2 kalimat syahadat. Sebagaimana hadis yang saya pahami, semua dosa-dosa jenengan dari kemarin sampai hari ini semuanya dinolkan oleh Allah. Dosa-dosanya semuanya diampuni oleh Allah, kembali menjadi suci. Saya minta jenengan semua doakan kami semuanya. Doakan saya, doakan Kak Igun, doakan Abdi, doakan saya, doakan semuanya. Mudah-mudahan kita tetap dengan iman dan Islamnya. Oke, saya kasih Quran satu-satu. Tuh, dikasih Quran satu-satu. Mbak dikasih 1.
Di sini ada di sini. Ya, kamu sudah punya baju muslim belum? Punya sarung belum? Tak kasih uang beli. Ini. Kamu nanti beli sarung sama baju ya. Ini 1 juta untuk kamu. Nah. Bapak ya, kamu udah punya baju belum? Udah, kamu tak kasih uang 1 juta untuk mas kawin untuk nanti kalau nikah sama istrimu ya. Nah. Itu mbak pelajar itu, mbak siapa tadi namanya? Gloria. Ini apa sayang? Mau kena. Ini mau kena sama Quran. Ini mau kena dari bunda. Nah, kamu beli perlengkapan muslimah. Beli jilbab dimanja 1 jutanya. Alhamdulillah. Nanti saya minta yang menjadi saksi Islam kalian Mas Igun sama King Abdi ya, biar mereka kecepatan pahalanya ya. Alhamdulillah berkait Pak Igun ini kesini langsung dari saksi Islam ke orang. Ini kamu tantangan dulu. Johannes Baptista Ivan. Benar nama kamu Ivan? Nah, tapi nggak pakai Gunawan ya? Enggak. Oh, serasa perlu nama Islam, jenenge Johannes ya ora apa-apa. Nah, tanda tangan di sini. Kamu si Kostu. Sini Kastu ya di situ. Tanda kamu simpel men, kurak tok lho saya iki. Sesuai namanya Kastu. Terakhir Mbak Gloria Puspita. Sini Nduk. Oke, makasih Nduk. Kak Igun tangan di sini Kak. Saksi 1. Dekat-dekat sih, dikasih dekat-dekatnya. Jadi sesuk lak si Abdi dihisab malaikat. Abdi amalmu apa? Aku tahu tadi saksi Islam. Paling malaikat, "What? Aku ora percaya, Di." Ana tangan nih malaikat gitu. Di insyaallah. Tanda tangan aja nggak apa-apa, nanti namanya. Oh, dia nggak bisa nulis. Alah di pantesan mata saya kalah, nggak bisa nulis kok. Guayane tangan tangan mergono berliane ya rupamu di sombong amat jan ra pantes driji jempol kabeh kok nganggo berlian di mulai kurus Bun, si Abdi mulai kurus. Iya, bukan karena diet, pikiran. Oh apa nulisnya miring ya, wong yo miring kok Gun. Suwe men ora tangane iki ya Allah. Wis telu wae ra kabeh. Ini nanti fungsinya untuk ngurus ke KUA untuk ganti identitas KTP dan lain-lain, nggih. Nah, nanti biar dibawa ke KUA sama anak. Ini lung. Kalau ada pertanyaan soal Islam nanti ke pondok ya, ke pengurus pondok. Nggak harus ketemu abah, ketemu yang lain juga bisa ya. Terima kasih, tolong sekali lagi kami didoakan ya. Mas Igu didoakan, semuanya didoakan. Makasih Mas Kastu. Makasih Pak Ivan. Makasih Mbak Gloria. Tuh Mbak Gloria sungkem sama Bunda itu. Alhamdulillah. Yuk kita selawatan hasbi Rabbi. Ya. Ngayem ke hati. Jangan pulang dulu sebelum berdoa. Yang penting dungane nggih. Saya minta hadiah Fatihah untuk Mas Ivan Gunawan, mudah-mudahan istiqomah dengan kebaikan, amin. Untuk Mas Ivan Gunawan, Al-Fatihah. Mudah-mudahan Mas Abdi sehat terus, Al-Fatihah.
untuk semua hajat kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Al-Fatihah. Untuk almarhum Babe Cabita, Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Sebelum sholawat benjang malam Selasa jamaah diaturi rawuh wonten dalam Habib Usman sholawatan akbar boleh ke sapi itu mungkin. Insyaallah untuk sholawatan kita itu setiap malam Rabu Wage bulan ini tanggal 21 bersama Habib Zaidan 28 sekali, jadi 28 pisan nggih. Ahad Pahing tetap setiap Ahad Pahing tambah sakniki sholawatan kalian Habib Zaidan 2 bulan sekali, mulainya besok tanggal 21 ya. Oke guys, oke sekali. Allah hadini wa ala kulli niyatin shalih untuk semua hajat kami ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dongane bareng-bareng mawon. Uripe slamet, matine slamet. 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 Mas Abdi terima kasih, Mas Hari terima kasih. Ndherekaken Jogong Kondur kepanggih pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.